Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue hari ini. Gue mau sedikit cerita nih tentang pengalaman gue kemarin ikut tes TKBI online yang diadakan oleh Unpad. TKBI sendiri itu biasa diadakan oleh lembaga bahasa Unpad itu secara offline. Kali ini diadakan secara online karena adanya pandemi COVID-19 ini yang melarang kita untuk berkerumun. Jadi universitas-universitas itu sekarang masih pada belum dibuka, jadi masih pada tutup, sehingga tes TKBI itu diadakan secara online. Kemarin gue tanggal 22 Mei 2020 ikut tes TKBI online. Di sini gue mau sharing pengalaman gue tentang gimana gue ikut tes TKBI online itu. Di sini yang mau gue ceritain bukan tentang isinya, bukan tentang isi TKBI itu apa, tapi di sini tentang pengalaman gue tentang online-nya itu. Siapa tahu teman-teman di sana ada yang membutuhkan tentang pengalamannya tes TKBI online. Kalau tes TKBI sendiri, gue rasa udah banyak yang tahu TKBI itu kayak apa kan. Tes TOEFL biasa sama kayak tes TOEFL yang diadakan di IF, di LIA, atau di lembaga bahasa Inggris lainnya sama sih, 11-12 mirip soalnya, cuma mungkin komposisinya yang agak berbeda. Lalu TKBI online sekarang, jadi apa aja yang perlu kita siapin? Yang jelas yang pertama kita siapin adalah laptop. Laptop itu kita siapin sebisa mungkin adalah laptopnya yang nggak lemot, karena kalau misalnya lemot itu akan menghambat kita sendiri. Mereka tidak bertanggung jawab atas terjadinya gangguan secara teknis oleh laptop kita sendiri. Jadi kalau bisa gue saranin ya, kalau sebelum kita ikut tes ya, misalnya laptop kita lemot ya, gimana caranya biar kita bisa ujian dengan laptop yang seger, laptop yang gak lemot gitu. Dan itu perlu aplikasi Mozilla Firefox yang terbaru, kalau nggak salah 7,4 apa ya. Kemarin gue Firefox gue diperbaru karena nggak support, karena Firefox gue 6,4 ya, sedangkan di situ diharuskannya 7,4. Kemarin juga gue coba pakai Google Chrome, tapi kata adminnya itu harus pakai sebisa mungkin harus pakai yang Mozilla Firefox. Adminnya itu gue salut banget sama adminnya itu gercep. Jadi gue tanya ini cepet, gue tanya ini cepet gitu. Jadi selain laptop ya, balik lagi, apalagi yang kita siapin selain laptop adalah sinyal yang oke. Sinyal yang oke itu gimana caranya lo dapet sinyal yang oke? Masing-masing orang beda, pokoknya gimana caranya bisa dapet sinyal yang oke, karena mereka, balik lagi, mereka tidak bertanggung jawab atas gangguan teknis yang kita alami. Kalau sekali putus koneksi, dia akan nyambungnya itu sekitar 10 menit. Gue baca di peraturannya sih 10 menit akan kembali lagi, tapi kita kehilangan waktu 10 menit kayak gitu kan, sayang ya. Terus selain sinyal yang oke, apalagi ya, headset yang oke. Jadi gue berpikir yang menguntungkan dari TKBI online ini adalah kita pakai headset, karena biasanya kita kalau tes TOEFL, baik TKBI atau tes TOEFL lainnya kan, kita tes itu pakai speaker ya. Kalau kita pakai speaker itu kan ruangan besar, pakai speaker itu bisa menggema, terus belum lagi ada keramaian misalnya peserta lain yang jatuhin inilah jatuhin itulah, pasti agak bising. Sedangkan kalau misalnya kita pakai headset itu nyaman banget, jadi kita lebih kedengeran. Dan gue saranin lo pasang suaranya itu, lo atur suaranya yang nyaman, gak kegedean gak kecilan sebelum ujian. Terus apalagi ya selain headset, oh ya, ruangan ini penting banget. Jadi kita perlu ruangan yang nyaman, yang kondusif, yang gak ada berisik, karena di sini kita butuh ruangan yang tidak ada bunyi-bunyi, karena ujian secara online ini kita kan diperhatikan dari webcam. Jadi mereka sangat sensitif apabila terdengar suara orang, atau suara orang buka pintu, atau terdengar suara yang
seperti ngobrol kayak gitu, dan kita juga matanya nggak fokus ke webcam tapi fokusnya ke kanan ke kiri, mereka yang pertama akan kasih peringatan, tapi nanti yang kedua mereka akan langsung diskualifikasi alias langsung diputus jaringannya gitu. Jadi saran gue untuk ruangan itu disiapkan entah di rumah siapa gitu ya, mungkin kalau yang kayak gue sendiri di kantor nyokap, karena kantor nyokap itu lebih kondusif, karena di rumah gue punya bayi yang masih nggak bisa, sedangkan di tempat kerja gue juga kondisinya di puskesmas rame nggak bisa juga, jadi kemarin gue numpang di ruangan nyokap gue sebentar. Terus juga apalagi yang perlu disiapin, jadi sebelum ujian kita disarankan 4 jam sebelum ujian kita itu melakukan percobaan. Jadi ujian itu kan jam 1 siang ya, kemarin gue tuh jam 1 siang, jadi sekitar jam 9 kita harus uji coba. Nah di situ kita ada ujian latihan, jadi kita latihan untuk make alat itu. Kemarin gue sempat bermasalah sedikit sih di webcam. Jadi yang pertama dilakukan adalah kita scan wajah, baru kita login. Nah di scan wajah itu laptop gue tuh nggak bisa scan wajah, nggak tahu kenapa. Alhasil gue ganti laptop. Itu makanya yang tadi gue bilang cari laptop yang support. Kemarin untungnya di kantor nyokap gue ada laptop yang lain yang bisa dipakai. Jadi laptop gue kemarin, padahal laptopnya ya juga nggak lemot, baru, terus harus udah di update Mozilla Firefox-nya, tapi tetap kayak gitu kemarin. Gue bingung banget, nggak bisa scan wajah gitu kan, jadi dari tahap masuk aja itu nggak bisa. Jadi gue kemarin pakai laptop. Ya gue saranin mungkin lo kalau misalnya nggak yakin sama laptop lo harus punya laptop cadangan. Kita sih sebenarnya dikasih waktu 4 jam nyiapin dari jam 9 sampai jam 1. Jadi kemarin gue pakai laptop temennya nyokap gue yang itu juga Mozilla-nya harus diperbarui dulu, dan abis itu di scan bisa. Gue jadi nggak, sampai sekarang sih gue nggak ngerti ya kenapa itu laptop nggak bisa, padahal laptop gue juga nggak lemot gitu. Kemarin gue sempet nanya sama admin juga, adminnya balasnya cepet banget, salut. Jadi apalagi yang harus disiapin itu selain itu adalah mata yang terang, karena kemarin gue pas ujian, pas baca reading, yang namanya reading kan kita biasanya paper based test ya. Kalau paper based test masih lah ya gue baca di kertas, karena kan gue sendiri orangnya jadul ya, kalau baca di kertas nggak masalah. Tapi sedangkan baca di laptop, reading itu kan sama kayak tes TOEFL lainnya, reading itu 50 menit 55 soal kalau nggak salah. Itu kan lumayan butik juga mata lo ya gitu kan. Jadi kalau di kertas kan kita nggak masalah, tapi kalau misalnya sedangkan kita juga mata harus ke situ terus. Jadi kalau misalnya nggak boleh nengok-nengok juga ya. Jadi kalau misalnya lo kecapean, mata lo capek, jadi gue sih pejam aja sebentar sih, beberapa detik pejam, habis itu lanjut lagi, karena pedes banget cuy, sumpah pedes banget. Jadi pas udah ujian mata gue juga merah kayak gitu. Terus jadi kan nanti kita ada latihan soal dulu. Jadi jam 9 itu kita latihan soal. Latihan soal itu kita latihan awalnya scan wajah, isi login, lalu lanjutkan, klik aja lanjutkan. Terus nanti di situ ada pilih latihan soal. Nah, nanti kita latihan soal deh. Di situ kita ada latihan soal untuk semua bagian soal dari listening, structure sama reading. Jadi kalau untuk listening, saran gue juga lo harus fokus, karena setiap soal kita harus pencet sendiri. Misalnya nomor 1 kita klik, nanti dia akan bersuara bla 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 bla. Terus habis itu soalnya bla 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 kita jawab gitu kan. Untuk yang listening bagian pertama kan itu tiap satu soal harus 1 kali pencet, karena pembicaranya satu-satu gitu kan. Kita harus fokus, karena kemarin gue sempet pas udah nomor belakangan gue sempet gak fokus gitu kan, ya agak-agak ngantuk, agak-agak pusing gitu kan. Jadi pas udah
nomor berapa, udah gue dengerin kan, udah gue pilih jawabannya, gue diam aja dong. Oh iya kan, lupa ya kalau misalnya itu harus di next, harus kita pencet lagi. Kalau kita nggak pencet lagi gak akan keluar tuh suara. Jadi saran gue fokus. Jadi nomor 1 pencet, kita isi. Nomor 2 pencet. Pencet itu dalam artian kita dengerin suaranya, terus habis itu kita jawab. Terus untuk yang cerita panjang itu juga ada beberapa 3 atau 4 menit gitu, harus kita pencet dulu. Nah, kita bisa dengerin sambil kita lihat soal jawaban-jawaban pertanyaannya. Jadi ABCD-nya kan misalnya untuk satu pembicaraan itu bisa 4 atau 5 soal. Nah, nanti kita bisa ngelihat ke nomor-nomor berikutnya jawabannya tuh apa aja. Jadi sambil kita dengar, sambil kita raba-raba sih jawabannya apa. Nah, setelah dia bicaranya selesai, nanti baru kita pencet lagi satu-satu, satu soal satu pertanyaan kayak gitu. Jangan lupa kita pencet, suka nggak fokus kan, kita kan kebiasaan dengerin aja gitu kan. Sedangkan ini kita harus pencet sendiri untuk suaranya keluar, untuk bisa kita jawab kayak gitu. Jadi harus fokus kalau untuk listening. Sebenarnya enak pakai headset, enak banget daripada pakai speaker, suaranya suka kemana-mana, gue suka nggak denger gitu kan. Tapi kalau listening insya Allah lebih jelas sih daripada kita listening speaker. Terus kalau untuk structure sama aja sih sama structure yang lain, nggak ada beda jauh, cuma kita bedanya aja online gitu kan. Terus selain itu reading ini yang paling berat menurut gue, karena baca di laptop itu nggak gampang menurut gue. Baca di laptop itu pedes mata gitu bagi orang kayak gue jadul gitu, yang nggak yang males buka laptop itu, males biasanya paper based test kan gitu ya. Jadi untuk yang reading itu kita harus fokus karena mata lo akan pedes di situ. Jadi ada 55 soal dalam waktu 50 menit. Kita harus baca barisan-barisan kalimat kayak gitu. Ya, nggak enaknya sih itu aja sih. Kalau misalnya baca di kertas sih gue biasa ya, tapi kalau untuk baca di laptop memang butuh lebih powernya itu lebih. Selain itu apalagi yang disiapin, sebenarnya sama aja sih kayak ujian-ujian lainnya. Kita harus makan sebelum ujian, kita harus ke kamar mandi sebelum ujian, sama sih sebenarnya. Yang jelas di sekitar kita itu tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Misalnya kita ujian di kamar, ya sebisa mungkin nggak ada tempelan-tempelan karena nanti bisa dicurigai kayak gitu. Itu sih sharing pengalaman dari gue. Gue sendiri juga belum tahu sih hasil tes TOEFL gue kayak apa, tapi di sini gue mau berbagi pengalaman tentang gimana ceritanya itu tes TKBI online. Jadi semoga bermanfaat buat temen-temen yang lagi prepare TKBI online juga sama kayak gue kemarin. Semoga bermanfaat dan semoga sukses, hasil ujiannya bagus. Sekian dari gue, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.